Hai guys, selamat datang di Teman Cerita. Khusus di bulan horor Oktober ini, yang pastinya akan lebih banyak cerita-cerita horor. Jadi di Teman Cerita kali ini, ada beberapa pengalaman nih dari 3 teman kita yang semuanya pada naik gunung. Alias di sini akan ada horor-horor pendakian. Ya biar email-email dari kalian yang udah numpuk juga tuh, bisa kita bacain aja deh sekalian nih dari 3 orang. Biar kita borongan. Habis emang banyak nih waktu gua scroll-scroll tuh cerita-cerita dari kalian mengenai horor-horor waktu mendaki gunung, lewati lembah. Karena namanya cerita horor pendakian. Itu kayaknya nggak ada habisnya ya, pada seru-seru. Nah makanya nih, misalkan kalian yang punya hobi naik gunung juga, atau aduh capek naik gunung, mana banyak horornya, mendingan kita hobinya hobi belanja aja deh. Langsung aja beli-belinya lewat aplikasi Bukalapak, yang setiap bulannya pasti ada promo-promo cuan. Dan kali ini di bulan Oktober, lagi ada promo Modern Lifestyle yang diskonnya up to 90% gengs. Nah di Bukalapak ini, produknya lengkap banget buat menunjang lifestyle kalian. Misalkan apa nih? Mau dari fashion, mau fashion pria, fashion wanita, ada semuanya ya. Nyari apa misalkan? Tas gaya, tas ransel buat naik gunung, sepatu, baju, semuanya lengkap. Atau kalian mau nyari aksesoris kekinian? Ada tuh jam tangan, dompet, perhiasan, aduh banyak banget. Modelnya juga macam-macam. Mulai dari yang casual, sampai yang perlente juga ada. Makanya deh, cuma di Bukalapak, kita bisa nemuin fashion kita, biar bisa tetap gaya dengan budget yang super cuan. Belum puas juga. Misalkan gaya OOTD ini udah kece, pengen juga dong gadget yang gak kalah kece-nya buat menunjangkan foto-foto. Tenang aja, di Bukalapak itu juga lagi ada promo gadget dan elektronik murah dengan diskonnya sama tuh, up to 90% plus voucher belanja 1 juta. Jadi kalian bisa dapetin segala wishlist per gadgetan kalian yang udah lama diincer nih. Misalkan mulai dari handphone, komputer, aksesoris gaming, kamera, aduh bisa deh kalian langsung check out aja dengan caranya ya download dulu aplikasi Bukalapak. Biasa, linknya ada di deskripsi di bawah. Pokoknya kalau mau belanja langsung aja buka aja Bukalapak. Oke gengs, kita ke cerita yang pertama dari teman kita bernama Rena Anjani, tapi katanya biasa dipanggil dengan sebutan Jum. Nah, kita kurang paham juga nih, jikalau bakal dan kolerasi dari nama Rena Anjani, kok jadi dipanggil Jum tuh gimana ceritanya sih? Kok namanya misalkan Juminten, Jumina, atau Junar, begitu ya? Terus dipanggilnya Jum, lah kita nggak heran. Ya anyway, pokoknya si Jum ini, itu asli orang Parek, Kediri, Jawa Timur. Nah ceritanya si Jum ini melakukan pendakian pertamanya beberapa tahun yang lalu nih. Dan gunung yang dia pilih untuk dirinya masih newbie alias pemula, itu adalah Gunung Kelut via jalur Tulung Rejo katanya. Jujur kita juga baru pernah denger nih. Tapi mungkin ada dari teman-teman di sini yang pernah mendaki Gunung Kelut juga, boleh cerita-cerita di komen bawah ya. Nah untuk mencapai ke sana, Jum ini berangkat dari Parek tuh berempat. Pokoknya ada si Jum, terus temannya namanya Siti, dan sepasang suami istri namanya Mbak Asti dan Mas Sis. Yang lagi-lagi sebuah misteri nih. Gak dibilangin ini sisnya sis siapa nama sebenarnya? Apakah Siswanto, Sis Saripudin, atau sis kakol gitu? Allahualam udah. Si Jum bilangnya Mas Sis begitu aja titik. Nah setelah udah siap nih mereka berempat, mereka jalan deh tuh dan janjian sama satu orang lagi namanya Grace asal Malang. Jadi si Grace ini bisa dibilang nyasar sendirian ya dari luar kota, yang jauh sendiri bela-belain ikut. Jadi pokoknya total mereka berlima lah, dan mulai mendaki sekitar jam 9 pagi. Karena ini jatuhnya pengalaman pertama pendakiannya si Jum, otomatis dia lumayan keteteran tuh. Ngikutin ritme dari teman-teman yang lain, ternyata udah pernah biasa tuh naik gunung. Alhasil si Jum ini posisinya selalu ketinggalan di belakang, dan teman-temannya udah pada jalan duluan tuh di depan. Nah tapi si Masisnya selaku cowok sendiri di situ, itu masih suka berhenti dan memastikan kalau Jum nih bisa ikut gitu nyusul, nggak hilang ketinggalan. Pokoknya waktu perjalanan dari pos 1 ke pos 3 itu sih aman-aman aja katanya ya. Walaupun selama perjalanan dari pos 2 ke pos 3-nya, Jum ini katanya sering banget mendengar samar-samar ada yang manggil namanya Rena gitu katanya. Tapi sama Jum ya dicuekin aja, karena dia tahu pasti ini yang manggil bukan sohibnya nih. Lah kalau beneran kenal sama dia kan kayak orang-orang di rombongan itu pasti manggilnya Jum bukan Rena. Setelah akhirnya pokoknya sampai ini di pos 3, seluruh rombongan memutuskan untuk istirahat dan mendirikan tenda. Mereka bangun 2 tenda. Tenda yang pertama itu diisi sama Mbak Asti dan Mas Sis kan suami istri. Dan tenda yang kedua itu buat Jum, Siti, sama Grace. Setelah itu mereka ini bikin api unggun sambil ngobrolin rencana mereka buat besok pagi untuk summit attack katanya. Itu bahasa anak gunung, yang artinya semacam perjalanan menuju puncak gitu, gemilang cahaya mengukir cita seindah asa. Yolah jadul banget kita tontonannya Afi. Yaudah pokoknya mereka bilang kita ntar bangun jam 3 ya, kita berangkat tuh pagi-pagi buat ngeliat sunrise. Dan selama mereka lagi ngobrol-ngobrol santai nih sampai larut malam, dilihat-lihat juga masih banyak tuh pendaki-pendaki lainnya yang ngelanjutin trekking malam. Tapi ini maksudnya ya pendaki
pendaki beneran ya, orang-orang beneran manusia. Karena mereka sempat sapa-sapaan begitu. Dan ada pendaki lain yang sempat minta batu baterai buat headlamp lampu gitu. Karena katanya baterainya dihabis. Dan malam itu pun juga nggak ada kejadian aneh apa-apa. Walaupun sesekali merinding karena situasinya udah malam di hutan gitu ya. Hingga sampai tibalah di jam 2 dini hari. Semua udah pada mau siap-siap nih lanjut trekking ke atas kan. Tapi nggak tahu kenapa si Jum pada saat itu ngerasa aduh badannya pegel-pegel sakit semua nih. Ya mungkin kan karena itu kali pertamanya dia mendaki ya. Jadi langsung pada sakit-sakitan badannya. Nah sementara si Masis ini awalnya niat mau stay aja jagain si Jum karena masih newbie takut kenapa-napa kan sendirian. Toh ternyata dia juga udah beberapa kali tuh naik Gunung Kelut ini. Yang jadi kalau sekarang gak ke atas nggak apa-apa lah, kemarin-kemarin juga udah tahu. Tapi mungkin Masis ini tuh zodiaknya Gemini ya. Lagi-lagi Gemini lagi yang salah. Habis tahu-tahu plan dia. Mikir juga, lah si Jum ini kan di tenda doang ya kerjaannya, sendirian juga nggak apa-apa kali, orang nggak kemana-mana. Harusnya emang aman-aman aja. Yang justru diawasin malah itu 3 cewek tuh. Si Mbak Asti, Siti, sama Grace. Masa cewek-cewek trekking gitu kan masih gelap-gelapan kagak ada cowoknya. Akhirnya nyusul lah tuh si Masis. Dan meninggalkan Jum sendirian di tenda. Dan di situ Jum juga sebenarnya nggak keberatan kok. Malah awalnya dia nggak enak. Kalau si Masis ini tuh jagain dia. Kayak, udah mas ikut aja ke atas nggak apa-apa aku sendirian. Ya udah beneran ditinggalin. Nah dari situ si Jum ini ya semacam kayak goler-goleran, bengong di tenda gitu kan jam 3 sendirian ngapain. Ya udahlah, mending lanjut tidur aja lagi ya. Nge-recharge badan nih biar istirahat. Pas Jum nutup mata begitu, tiba-tiba terdengar ada suara langkah kaki yang mendekat. Karena Pano, si Jum ini tuh ngintip keluar. Dan ternyata itu si Masis. Balik lagi dia katanya senternya ketinggalan. Yaelah, nakut-nakutin aja sih. Yaudah setelah Masis pergi, Jum lanjut mau nyoba tidur lagi dong. Pas lagi mau merem lagi nih, tiba-tiba kedengeran jelas lagi ada orang yang lari-lari kayak muterin tendanya gitu kayak gitu. Di situ Jum kaget kan, ini sebenarnya orang apa bukan nih, siapa nih lari-lari begitu? Masis nggak mungkin lah lari-lari ngapain. Tapi karena udah mager juga ya, campur takut karena suaranya ini aneh. Akhirnya Jum diam aja tuh, berusaha positive thinking nih, ini mungkin ada rombongan lain aja kali ya. Sampai sekitar beberapa lama akhirnya suara itu hilang, kayak larinya semakin menjauh. Nah nggak lama, kedengaran lagi ada suara langkah kaki. Tapi ini nggak lari ya, jalan biasa. Dari jauh yang makin lama suaranya ini kayak makin mendekat ke arah tendanya dia. Nah si Jum kira itu Masis lagi nih balik. Teriak tuh si Jum dari dalam tenda buat memastikan, Masis gitu. Terus ada yang jawab, "Ya Jum." Suaranya si Masis memang. Ya udah sama si Jum ini kan menganggapnya itu fix Masis. Si Jum lanjut nanya nih, ada yang ketinggalan lagi mas? Kalau mau headlamp aku ada nih. Ngomongnya masih sambil tiduran di dalam tenda si Jum. Tapi abis itu hening, gak ada jawaban apa-apa. Yang ada si Jum ini malah mendengar suara kayak buka tutup resleting tenda gitu gengs. Ya Jum mikirnya ini Masis kayak lagi mau masuk ke dalam tenda nyari-nyari barang kali ya. Dan Masis ini gak dengar tadi si Jum ini nawarin headlamp buat dia. Akhirnya si Jum ini mencoba keluar tenda dengan niat mau ngasih headlampnya nih. Tapi pas Jum buka tenda, dia ngeliat kayak ada orang tua pendek tapi bungkuk gitu gengs, yang udah jalan menuju ke tengah hutan. Jadi posisinya belakangin dia gitu. Lah si Jum kayak shock, itu siapa? Langsung buru-buru lagi dia masuk tenda. Dia mikirkan, itu pendaki bukan sih? Masa pendaki? Kakek-kakek begitu? Pakaiannya juga bukan kayak pakaian pendaki, tipis gitu. Nggak mungkin lah pasti kedinginan. Apalagi udah tua, kayaknya bukan pendaki deh. Nggak tahu tidur lagi aja. Ya daripada pusing, lanjut tidur lah si Jum ini. Udah sempat tidur lagi nih. Tau-tau dia kebangun karena ngerasa kayak ada nempel deket gitu ke badannya. Pas dia krep-krep buka mata, ngeliat ke samping. Oh, Siti gitu kan. Tidurnya gerak-gerak kali nih si Siti nih, sampai deket banget sama gua. Merem lagi si Jum nih. Tapi bentar-bentar. Nah, Siti kan ke puncak sama yang lain ya. Berarti ini di samping gue siap. Pas Jum nengok lagi, sosok itu udah nggak ada. Langsung ngibrit dia keluar. Yang untungnya langit udah apa sih kayak biru-biru mau subuh gitu, udah agak terangan dikit. Akhirnya dia bener-bener melek sampai matahari tuh bener kelihatan, gak berani tidur lagi dan masuk ke dalam tenda. Sambil nunggu rombongan ini pada turun, Jum beres-beres tuh sekalian masak air buat bikin kopi gitu pagi-pagi. Sekalian juga buat stok lah dimasukin sama dia ke termos. Kali-kali nanti yang pada turun nih mau ngopi juga. Sampai sekitar jam 7 pagian, ada kayak mbak-mbak gitu, rambutnya panjang, biasa nih kayak orang. Pakai bajunya juga baju pendaki lengkap, pakai kupluk gitu penutup kepala, sama kayak shawl gitu yang nutupin leher sampai ke mulut. Pokoknya pakaiannya kelihatan kayak prepare banget yang cuaca dingin mampus begitu. Padahal si Jum ini ngerasanya ya dingin sih, tapi kayak nggak segitu juga deh kalau gue pakai begitu, kayak gerah. Habisnya tebel banget. Nah si mbak ini tau-tau ujuk-ujuk duduk di dekat api unggun tempat tadi si Jum masak air. Kayak mau ngangetin badan gitu loh gengs. Ya tahu ada pendaki lain datang, mayan lah pikirnya Jum nih buat temen ngobrol. Si Jum akhirnya deketin dan memulai membuka pembicaraan. Kayak,
Asli mana mbak? Sendirian aja nggak ikut ke atas puncak sama teman-temannya? Aku juga nih, soalnya aku baru pertama kali, badannya juga pegal-pegal jadi nggak kuat nih aku ke puncak. Udah SKSD begitu ya? Si mbaknya diem mbak gitu kan. Si Jum kan ngerasa awkward gitu, kok gua nggak dijawab. Lagi diem-dieman begitu, tiba-tiba si mbaknya ini bilang nih, kulo angsal nyuwun minum, kulo kademen. Oh ternyata si mbaknya kehausan. Iya bentar-bentar mbak, kebetulan kan si Jum ini tadi abis masak air biar mateng. Masak air biar mateng. Keciputat beli rawon. Cakep. Lu jangan sok ganteng. Muka lu kayak panah tawon. Lah kenapa kita jadi pantun? Ya random banget sih. Ya udah akhirnya sama si Jum dikasih lah tuh segelas air hangat kan. Air panas sih ya, baru mendidih kan dari termos. Tapi lagi-lagi sih mbaknya ini diem aja. Maksudnya Jum kayak bilang makasih kek. Ya kalau gue jadi Jum bakal nyindir-nyindir begitu kali ya. Ya tapi mungkin karena Jum ini anaknya kagak julid, dia ngerasa ya udahlah ini mbaknya introvert kali dan lagi kecapean juga. Malas ngomong, aus tenggorokannya kering. Makanya minta minum. Masuklah si Jum ke dalam tenda sambil nyari-nyari nih apa yang bisa dimakan ya. Abis dari tadi kan diajak ngobrol, mbak-mbaknya dikacangin makan ati nih si Jum nih. Lah mendingan ini ada makan roti buat sarapan. Habis itu si Jum keluar lagi dari tenda sambil deketin mbak-mbaknya tadi. Ya lumayan lah makan sambil ada temennya walaupun diem-dieman. Anggap aja lagi makan di fine dining begitu kan. Yang nggak boleh bersuara dan ngobrol waktu makan biar tetap slay. Tapi baru aja si Jum duduk nih, plek. Dia kaget banget, gengs. Karena si mbak-mbak itu minum air panas yang tadi dikasih langsung gluk gitu. Berasa minum es sirup marjan lah, itu air mendidih. Trakeanya apa kagak bakal melepuh. Masih panas banget itu airnya kan dari dalam termos, baru dimasak juga belum lama. Maksudnya Jum tadi ngasih kan kayak ya ditiup-tiup dulu mbak, kan kedinginan gitu kan. Jangan langsung nonggak gitu aja. Dan abis selesai minum, mbak-mbaknya itu kayak tersenyum dan senyumnya creepy banget kata si Jum. Abis itu berdiri jalan pergi gitu. Random banget. Jum di situ cuma bisa bengong, gemeteran sampai mau pingsan. Kayak beberapa saat dia kayak kaku gitu, nggak sanggup berdiri saking kagetnya ya. Setelah dia udah bisa bergerak, dia langsung masuk ke dalam tenda lagi. Nggak mau udah keluar-keluar. Nggak tahu berapa lama si Jum ini ketakutan di dalam tenda sendirian. Pokoknya rasanya katanya lama banget. Sampai akhirnya dia denger nih suara-suara kayak ada teman-temannya ini berdatangan. Dan bener aja, tahu-tahu si Siti tuh buka resleting tendanya. Si Jum yang ngeliat si Siti langsung nangis dan meluk dia. Ya langsung ditanya kayak, loh kenapa Jum? Nah karena lagi-lagi si Jum ini baru pertama kali mendaki, dia langsung cerita pada saat itu juga. Jadi nggak pakai nunggu turun gunung dulu. Nah akhirnya setelah selesai cerita, mereka memutuskan untuk beres-beres dan lanjut langsung pulang sekitar jam 10 pagi. Pas mereka akhirnya udah di bawah dan mau keluar dari pos 1 tuh, tempat dari awal kemarin mereka melakukan pendakian, Jum ngeliat si mbak-mbak cewek tadi lagi kayak ngintip dari balik pepohonan sambil senyum gitu, gengs. Ini ngapain? Di situ Jum langsung buru-buru minta cepetan balik dan kapok sendirian di atas gunung. Besok-besok kalau naik gunung lagi pokoknya mau badan sepegel apapun, mendingan ikut rombongan aja deh daripada disenyumin sama setan. Nah, cerita yang kedua ini dapat kiriman dari yang namanya Noah. Karena separuh aku dirimu, kalian luar biasa. Nah, jadi kan ceritanya, pengalaman yang Noah alami itu terjadi di tahun 2013. Sewaktu dia lagi melakukan proyek penelitiannya di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi Selatan. Susah ya namanya ya? Ya karena emang si Noah ini katanya kuliahnya di IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah kalau itu kita bisa ngomongnya. Jadi nggak jauh-jauh mainannya malam. Nah Noah waktu itu punya teman. Satu grup gitu di kampusnya. Ada yang namanya Zal asal Makassar, terus Malik asal Bogor, dan Ella asal Aceh. Bineka Tunggal Ika banget ya background temen-temennya. Ya dimana mereka semua pokoknya ini emang satu kelas yang pas semester akhir itu ditugaskan untuk melakukan sebuah penelitian terkait hewan di alam liar. Makanya Noah sama yang lainnya itu akhirnya memilih penelitian di Gunung Bawakaraeng tadi. Bener kan ya, Bawakaraeng? Nah, singkat cerita, terbanglah itu para mahasiswa berempat dari Jakarta ke Makassar, karena gunungnya itu di Makassar, untuk proyek kuliahnya tersebut. Waktu sampai ke Makassar, mereka ini nggak langsung ke gunungnya ya, tapi melakukan beberapa persiapan dulu lah. Sampai hari H-nya, akhirnya mereka pun itu ke sana. Nah, total kan tadi mereka ini berempat, tapi di Makassar itu mereka ketemu sama ada 5 kenalannya si Zal, yang 5-5-nya ini memang orang asli Makassar dan pecinta alam juga. Ditambah mereka juga udah hatam nih sama area Gunung Bawakaraeng tadi. Ya hitung-hitung jadi tour guide lah. Nah, di kaki gunung itu katanya ada sebuah dusun bernama Dusun Lembana. Di mana dusun itu memang menjadi semacam pintu masuk buat para pendaki nih yang mau pergi menaiki Gunung Bawakaraeng. Nah, tapi FYI aja, 4 mahasiswa ini itu basicnya semuanya nggak ada yang pernah naik gunung. Jadi semuanya ini baru pertama kali ya. Kayak si Jum tadi tuh. Ya karena background mereka ini kan sebenarnya mau meneliti, bukan anak-anak mendaki gunung. Makanya mereka ditemani sama si 5 orang tadi tuh, kenalannya si Zal. Diantarlah mereka ini berempat ke rumah sesepuh dulu tuh buat jadi
base camp. Adalah sesepuh di desa itu namanya Teta Pani. Dimana Teta itu kayak sebutan bapak lah bagi warga sana. Yang mana rumahnya Teta Pani ini ternyata itu emang udah sering banget dijadikan base camp. Sama ke 5 orang kenalannya si Zal itu. Nah waktu datang, Teta Pani ini menyambut mereka dengan baik banget. Abis setelah ramah tamah di rumahnya Teta Pani, ya udah mulailah mereka mendaki. By the way di sini posisinya si Ella tuh cewek sendiri berarti ya. Sementara sisanya tuh ada 8 orang cowok semua. Tapi dari mereka berempat yang mahasiswa, itu walaupun Ella sendiri yang cewek yang kewalahan tetap empat-empatnya. Karena ya mereka nggak pernah daki gunung. Belum juga sampai di pos 1 nih. Mereka udah ngos-ngosan semua gitu. Lemah! Gila belagu banget ya. Jangankan naik gunung kita, disuruh jalan ke warung depan aja udah ngos-ngosan, gomblos gitu keringetan. Ya udah akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar lah. Ngasok gitu di tepi sungai. Karena si Ella ini kelihatan cewek sendiri terus kayak udah capek banget gitu ditanya nih sama salah satu temennya Zal. Kak Ella aman? Kayak lemes banget, masih kuat nggak kak? Si Ella jawab, ya Ella nggak apa-apa kok. Cuma tahu-tahu ini aku dapet maksudnya dari datang bulan. Jadinya ini agak sedikit pusing aja tapi biasalah emang begini namanya juga hari pertama. Dengar begitu semuanya langsung pada lihat-lihatan. Karena setahu mereka ya, kalau kita naik gunung bukannya cewek ini kalau lagi dapat mending kagak usah naik. Tapi masalah ini jatuhnya telat. Mereka udah naik nih, orang baru bilang. Jadi ya udahlah ya, bismillah aja semoga kagak ada apa-apaan. Jalan lagi deh tuh lanjut mereka. Nah katanya di gunung itu ada semacam 10 pos yang harus dilalui gengs. Dan di antara dari pos ketiga dan pos keempat, itu ada salah satu pohon besar yang kayak dilingkarin kain putih panjang dan di bawahnya diletakkan banyak sesajen gitu sama orang-orang di sana. Kata teman-temannya Zal itu, konon katanya pohon tersebut itu pernah menjadi lokasi seorang perempuan mengakhiri hidupnya karena putus cinta waktu naik gunung mergokin lakinya selingkuh. FYI aja katanya cerita itu bisa kalian googling. Pernah masuk berita dan juga menjadi semacam urban legend juga di sana. Ya udah, waktu mereka terus berjalan, bersyukurnya nggak ada halangan apapun sih. Di sini juga pada saat itu mereka jatuhnya masih survei ya, belum memutuskan untuk menginap dan mendirikan tenda. Jadi niatannya emang cuma mau tektok doang pulang pergi. Abis sudah survei mereka balik lagi turun. Pas mereka lagi turun tuh, tiba di pos 7. Di situ mereka ngeliat ada kayak semacam batu besar, di mana di sekitarnya banyak banget kayak semacam orang-orang ngelakuin ritual. Nah, FYI lagi nih, berdasarkan omongan dari orang-orang sekitar, katanya Gunung Bawah Karyang ini emang disakralin banget dan semacam dijadikan tempat namanya ibadah haji. Tapi ini ibadah hajinya beda sama tukang haji naik bubur yang pada ke Mekah ya. Ini hajinya versi cabang lain mungkin. Lagi-lagi kalian bisa googling aja deh tuh. Tulis Haji Bawah Karyang. Banyak tuh berita-beritanya begitu tuh. Nah tapi kan kita lagi mau ceritain teman ceritanya si Noah dan kawan-kawan ini ya. Mereka kagak pergi haji soalnya. Nah pokoknya pas lagi turun untuk ngelewatin pos 7, Ella mengaku ngelihat ada semacam kayak tongkat yang ditancapkan ke tanah gitu. Dilihat-lihat di tongkatnya kayak bagus gitu. Tapi si Ella kayak ngeliatin aja, nggak berani megang apalagi ngambil. Dan Ella juga nggak bilang apa-apa, nggak bilang ke teman-temannya. Karena dikira teman-temannya juga ngeliat. Sampai akhirnya mereka berhasil turun dan balik lagi tuh ke rumahnya Teta Pani. Nah, di situ Ella baru cerita. Tadi kalian ngeliat nggak ada tongkat tuh cakep banget? Itu maksudnya apa ya ditancapin di situ? Apa itu semacam pertanda tempat yang sakral atau gimana gitu kan? Si Teta Pani malah bilang, kenapa nggak kamu ambil? Kalau kamu diperlihatkan sesuatu di Gunung Bawah Karyang ini, artinya para penunggu di gunung ini tuh memberikannya untukmu. Ya dalam hatinya si Ella kayak, ya kali diambil, dikata mangga pohon tetangga kali main comot. Ya pondasinya Ella kan juga bukan anak klepto. Teta nih kalau ngomong agak ngadi-ngadi. Nah, setelah udah melakukan survei tersebut, dan udah tahu nih medannya seperti apa, perjalanan untuk penelitiannya sebenarnya pun dimulai. Kali ini 4 mahasiswa itu mendaki dan melakukan penelitiannya berempat aja. Jadi udah nggak ditemenin sama 5 orang temennya Zal tadi ya. Pokoknya Noah, Zal, sama si Ella ini melakukan penelitian tentang tikus dan kelelawar. Sementara si Malik itu melakukan penelitian tentang kumbang tanah gitu, gengs. Yang jatuhnya pokoknya untuk penelitian tikus dan kumbang, itu katanya mudah lah buat ditangkap. Dengan perangkap yang memang mereka udah siapkan. Tapi khusus buat kelelawar. Karena ya keluarnya kelelawar namanya malam-malam ya. Kayak cewek-cewek taman lawang. Jadi otomatis mereka ini harus ada adegan nginep-nginepan. Alias ngecamp buat menangkap kelelawar tersebut. Nah, sampai pokoknya mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian di sekitaran pos 3, gengs. Jadi di dekat pos 3 itu ada sungai kecil dan banyak batu-batu besarnya. Nah, umumnya memang tidak banyak pendaki yang mendirikan tenda di sekitar situ. Karena selain posisinya masih dekat gitu ya, belum jauh ke atas, para pendaki itu biasa mendirikan tenda tuh di pos 5, yang lokasinya lebih tanah lapang gitulah bekas hutan terbakar. Ya, tapi kan tujuan mereka di situ mau meneliti ya, bukan mau naik ke atas puncak. Jadi nggak peduli kayak biasanya pendaki itu di pos 5 gitu mendirikan tenda. Mereka merasa ini tempatnya cocok, ya udah
ngendon aja di situ walaupun sepi orang. Setelah mendirikan tenda, perangkap-perangkap tuh mulai dipasang-pasangkan. Pokoknya mereka baru kelar tuh masang perangkap dari sore sampai menjelang maghrib. Dan waktu udah mulai gelap, malam itu katanya suasananya sepi banget. Gak ada satu pendaki pun yang terlihat lagi lewat. Padahal harusnya biasanya adalah macam 1-2 orang gitu yang jalan. Nah pas mereka lagi masak nih mau makan malam, tiba-tiba si Ella nih nyeletuk. Gengs, cepetan aja yuk masaknya yuk. Gak usah lama-lama, kita tidur cepet aja hari ini. Nah lo kenapa sih Ella tau-tau pengen tidur gitu kan? Tumben-tumbennya. Biasanya dia pengen kurumpi gitu lama. Ya udah habis kelar makan, Noah, Ella sama Malik itu jalan ke sungai buat nyuci peralatan masak mereka. Sementara Zizal sendirian tuh di tenda sambil beres-beres. Kondisi juga udah agak gelap banget ya. Dan mereka tuh jalan ke sungai bawa senter kan. Pas lagi nyuci peralatan nih, sambil kayak disenterin gitu, si Ella nyeletuk. Ayo dong cepetan. Lah Noah sama Malik kan kayak bingung ya. Kenapa sih dia tadi cepat-cepatan mulu? Ya emang kalau lu mau tidur duluan aja, lu sono ngapain heboh. Tapi tahu-tahu si Ella nih agak kayak ngebentak nadanya. Kayak, ayo lama banget sih. Ya karena kesel ya, mungkin si Ella ini lagi datang bulan gitu. Lagi sensi. Jadi yang cowok-cowok ya udah ngikutin aja, cepat balik. Dan beneran langsung pada lanjut tidur. Padahal itu belum malam-malam banget loh. Mungkin karena seharian juga mereka kerja, ujung-ujungnya pada capek-capek juga, jadi langsung blok gitu tidur. Tapi tahu-tahu si Noah itu kebangun karena dia mendengar ada suara orang lari-lari, gengs. Jadi hampir sama kayak cerita Jum tadi tuh. Tapi Noah di situ mikirnya masih kayak itu pendaki lah. Ya mungkin lagi trekking malam. Nah pas mencoba untuk balik tidur lagi, dia ngedengar lagi kali ini ada kayak suara cakaran yang kayak elingin tendanya gitu. Jadi kayak ada orang gesekin kuku di tenda rek gitu. Di situ baru si Noah merinding. Apa maksudnya? Kalau pendaki lain kok iseng banget? Kan kita nggak kenal. Dia takut nih, tapi nggak berani ngebangunin teman-temannya juga. Yang ada dia langsung nempel tuh ke Zal tidurnya. Nah pas paginya, si Ella sampai si Zal itu barengan tuh bilang, gengs kita wajib turun sekarang ya. Kita pulang ke rumahnya Tetapani sekarang. Si Malik di situ bingung kayak, ini kenapa tau-tau kita disuruh pulang cepet-cepet? Ada apaan sih? Nanya lah dia. Lah tapi kan ini penelitian kita belum kelar. Emang ada apaan sih? Nggak mau dilanjutin aja, nanggung loh ini. Daripada bolak-balik repot lagi ntar bawa barang. Tapi di situ si Zal bilang, enggak, udah pokoknya kita turun sekarang. Ya udah akhirnya mereka turun. Sambil di perjalanan Noah ini sebenarnya kayak mikir, apa inikah ada hubungannya sama yang gue denger kemarin malam ya? Dan pas sudah pada sampai di rumahnya Tetapani, akhirnya Ella baru ngomong, gengs, semalam waktu kita lagi masak-masak tuh pas maghrib, aku lihat ada orang yang mondar-mandir dan itu posisinya nggak jauh dari tenda kita loh. Terus pas kita lagi di sungai tuh nyuci, itu orang itu duduk lagi di batu besar. Aku sih nggak berani lihat mukanya, tapi ya jelas itu bukan orang lah, makanya aku nyuruh kalian cepet-cepet. Pas Ella cerita begitu, Noah akhirnya cerita juga tuh. Waktu tidur juga aku denger suara-suara sih kayak ada yang gesek-gesekin tenda. Sama orang jalan juga, kalian pada denger nggak sih? Lihat ternyata Zizal juga bilang, iya gue juga denger. Tapi gue pura-pura tidur aja pas lo nempel-nempel ke gue. Jadi di situ cuman Malik doang nih yang nggak ngerasain dan denger apa-apaan. Nah cerita itu akhirnya mereka sampaikan ke Tetapani. Kata Tetapani, malam ini mereka harus banyak-banyak berdoa. Soalnya bisa jadi malam ini penunggu gunung yang kemarin itu akan nyamperin mereka lagi. Lah si Ella panik kan? Kayak, serius Teta? Kenapa? Emang kita salah apa sih? Kayaknya kita nggak ngapa-ngapain kok. Kata si Tetapani, penunggu gunung itu bukannya marah, tapi penasaran aja kenapa kalian ada di sana. Soalnya mereka ini mendirikan tenda di tempat yang tidak biasa orang-orang bermalam di situ. Jadi kan sepi, nggak ada orang. Mungkin dikiranya si anak-anak ini mau bersekutu, alias melakukan ritual minta ya kayak semacam pesugihan atau apalah. Kan banyak orang gitu yang ngelakuin kayak gitu-gitu tuh. Jadi sama penunggu sana dikira nih anak-anak mau lagi betapa kali. Ya ada geer-geernya penunggu hutan ya. Sampai malam putih bang. Sekitar jam 10-an. Mereka kan jadinya nggak bisa tidur ya. Perkara jangan Tetapani tadi tuh yang katanya mau disamperin lagi ya takut lah. Alhasil lampu kamar sengaja nih nggak dimatiin biar nyala terang. Tiba-tiba nih nggak tahu dari mana datangnya. Banyak banget anjing liar yang gonggong gitu. Pokoknya berisik banget nggak berhenti. Mereka langsung kayak panik kan saling lihat-lihatan. Itu gonggongan anjingnya langsung kira-kira hampir 2-3 jam lebih, gengs. Abis itu tahu-tahu Tetapani masuk ke dalam kamar dan bilang, tenang, kalian sudah aman. Penunggu gunungnya sudah pergi. Dan seketika itu juga, gonggongan-gonggongan anjing tadi pun ikut berhenti. Yaudah, besoknya akhirnya, mereka kembali melakukan penelitian. Tapi di pos-pos yang memang ramai dengan para pendaki sampai semuanya selesai. Next kita ke cerita pendakian yang ketiga dari namanya Ramdan nih, dimana dia naik ke Gunung Sindoro, Wonosobo bareng teman SMA-nya. Jadi Ramdan ini dari kecil katanya itu tinggalnya di Karanganyar, Jawa Tengah sampai SMA. Tapi pas kuliah dia ngampus dan tinggalnya di Bogor. Nah di sela-sela libur kuliahnya, Ramdan ini tuh dikontak lagi sama teman SMA-nya namanya Sony. Disitulah kayak tercetus, kita ke Gunung Sindoro yuk. Ya udah.
Ayo, berangkat Ramdan naik kereta menuju kota Solo. Singkat cerita, setelah dia bertemu dengan Sony, mereka memulai pendakiannya tuh berangkatnya naik motor. Dan parkir di parkiran yang memang disediakan di sana ya. Dari awal mereka mau jalan, si Sony ini nyaranin untuk trekking aja terus nih, nggak berhenti-berhenti sampai mereka tuh tiba di pos di atas yang nantinya tuh tinggal deket buat ke puncak ngeliat sunrise. Jadi nggak usah bangun pagi-pagi banget lah buat lanjut ke puncaknya nanti. Tapi Ramdan nolak dengan pertimbangan kalau makin ke atas kan makin dingin. Yang ada kalau lama-lama stay-nya di situ emang gigil gitu, beku. Mendingan nunggu aja istirahat di pos 3 lah. Karena katanya perjalanan menuju puncak di gunung itu nggak terlalu gimana-gimana, gampang istilahnya. Jadi udah santai aja, nggak usah segitunya lu. Oke lah, akhirnya mereka sepakat. Dan istirahat tuh dirikan tenda di pos 3 sambil buat minuman anget lah, ngobrol-ngobrol. Kira-kira sampai jam setengah 12 malam. Mereka ini baru ngantuk dan nyetel alarm buat bangun di jam 2 pagi. Ya mayan lah, tidur 3 jaman berarti lah. Tapi si Ramdan sama Sony ini ternyata tipikal yang kebo, gengs. Dimana mereka kagak kebangun. Jadi baru melek, tau-tau udah bersinar gitu jam 7 pagi. Lah kagak jadi sunrise. Udah dipatok ayam mataharinya. Ya karena jatuhnya udah telat juga ya. Jadi mereka makin santai aja. Lanjut sarapan dulu, baru menuju puncak Gemilang Cahaya. Itu di sekitar jam 8 pagi. Dan normalnya buat sampai ke puncak katanya butuh waktu sekitar 3 jaman lah. Tapi mereka berdua yang emang aslinya slow baik begitu ya. Anak-anak YOLO. Ya mungkin mikirnya udah telat juga, ngapain buru-buru, nggak ngejar apa-apaan kan. Jalan santai tuh mereka. Sampai baru tiba di atas tuh jam 12 siang. Tapi katanya di puncak kondisinya agak berkabut. Karena dari kawah gunung itu semacam mengeluarkan asap-asap. Ya karena takut bahaya gitu ngirup baunya. Mereka nggak lama-lama. Habis ngerasa udah puas, ya udah turun. Nah, waktu lagi turun tuh, posisi Ramdan kan di depan nih. Di belakangnya si Sony tuh ngikutin. Mereka ngelewatin trek yang sebelah kanannya nih hutan. Dan kirinya tuh kayak sabana rumput-rumput kering. Dan dari kejauhan si Ramdan ngeliat kayak ada sepasang pendaki lain gandengan. Terus masuk ke arah hutan. Tapi kalau dilihat kayak nggak ada trek yang menuju hutan itu, ngapain mereka masuk ke situ? Mau ngapa-ngapain kali ya? Udahlah ya, bukan urusan, kepo amat. Dan pas mereka maju dan ngelewatin tadi lokasi si pendaki itu masuk ke hutan, si Ramdan kayak iseng-iseng sambil kayak, ngapain tuh mereka gitu kan. Emang ada jalur trekking ke situ. Tapi kelihatan dari dalam hutan sana, si dua pendaki tadi itu kayak berdiri samping-sampingan dan kayak manggil-manggil gini, gengs. Biasanya pelan gitu. Jadi kayak bukan tolong nggak gitu, diam aja gini. Kan serem banget ya. Ramdan langsung kayak ngelengos, kayak pura-pura nggak lihat. Bingung dia. Ngapain tuh maksudnya? Masa setan sih siang-siang begini? Tapi dia masih diem aja nih, nggak bilang ke Sony. Dan waktu mereka udah sampai ke tenda di pos 3, mereka istirahat lagi bentar kan. Dan sambil makan siang. Ngomong-ngomong bilang kayak, kita turun jam 4 aja ya biar nggak kesorean ya. Oke. Tapi lagi-lagi semuanya wacana doang. Yang ternyata mereka ketiduran baru bangun sampai jam 5 sore. Bener-bener pelor banget nih doangnya. Udah tahu telat begitu. Tetap aja beres-beresnya nyantai banget gitu kan. Sampai baru jam 6 tuh baru bisa turun mereka. Perjalanan awal terasa lancar. Karena langit kan masih terang ya, oren-oren mau maghrib gimana sih? Belum gelap. Sampai kira-kira jam 7-an lebih udah mulai gelap. Ramdan sama si Sony ini kompak ngomong. Perasaan tasku kok luwih abot ketimbang lungu yo. Padahal makanan wes ditokno kabeh. Tapi ya mereka maksudnya kayak ngerasain ngomong doang. Habisnya mau gimana lagi, masa tasnya ditinggal gitu kan, nggak mungkin. Ya udah terus aja jalan sampai waktu menunjukkan jam 8 malam. Mereka memutuskan untuk istirahat bentar, duduk-duduk lah. Soalnya si Sony juga mau pipis. Dan Ramdan benerin tali sepatunya gitu ngikat. Pas lagi kayak ngikat-ngikat dia denger kayak ada orang jalan gitu kan. Serak-serak. Pas nengok di depannya ada si cewek tadi yang dulu tadi siang yang masuk sama cowok berduaan tuh ke hutan. Si Ramdan ingatnya bukan mukanya si ceweknya sih, tapi ngeliat dari jaketnya tuh kayak orang ngejreng soalnya. Nah tapi kan tadi siang si cewek ini berduaan nih. Kali ini si ceweknya itu sendirian doang. Si Ramdan kayak celingak-celinguk ngeliatin Sony kayak lagi jauh tuh pipis. Pas nengok lagi ke arah ceweknya, udah ada si cowoknya tadi juga. Jadi sekarang berduaan. Ini posisinya sama, manggil gini juga. Serem banget. Kayak ngapain sih manggil-manggil? Disuruh jadi orang ketiga apa gimana tuh si Ramdan? Fix itu mah bukan orang, creepy total. Yang ngapain di tengah hutan malam-malam gini-gini? Jilah, Ramdan panik lah. Langsung pergi nyamperin ke tempatnya Sony pipis. Sambil kayak ngeliatin ke belakang. Masih ada tuh dua orang begini-gini. Aneh banget. Ramdan langsung minta ke Sony kayak buru-buru, udah cepet, cabut. Ngeliat si Ramdan begitu, si Sony nanya, kenapa sih panik banget, emang lihat apaan sih lo? Tapi Ramdan nggak mau cerita nih, karena kan katanya kalau di gunung ceritanya nanti aja pas udah turun. Yaudah mereka jalan cepet, dan nggak terasa udah jam 9 malam. Tapi anehnya kok mereka nggak sampai di pos ya, nggak nemuin pos terdekat. Ramdan sama Sony udah mulai bingung nih. Perasaan mereka nih ikutin jalur trekking reguler aja, kok nggak mungkin kesasar lah. Orang jalannya ini doang, tapi kok nggak nemu pos terdekat. Mana kaki juga udah pegel, pundak udah berat banget sama carriernya. Sampai jam
10 pun mereka belum ketemu pos, gengs. Baru deh sampai jam 11 mereka tuh sampai di pos 1. Lah si Sony heran, kok tau di pos 1 aja nih kita. Make sure lah dia ke Ramdan. Dan awaknya dewe opo mau ngelewati pos loro. Sebenarnya si Ramdan itu juga ngerasanya belum ngelewatin pos 2 kayaknya. Orang nggak nemu pos dari tadi, tau udah di pos 1 aja. Tapi si Ramdan ini jawab, lewat kok mau sokon ora ngeh, kekesalan bae, yuk leren se. Maksudnya udah biar cepet aja lah kagak usah dibahas. Udah malam juga nih soalnya. Singkat cerita mereka lanjut jalan sampai akhirnya sampai di bawah. Ke parkiran tuh tempat tadi Sony parkir motor. Kan awal mereka ke sana naik motor. Kondisi mereka berdua juga udah drop dan kecapean ya. Tapi mereka memutuskan untuk udah pulang yuk sekarang. Ya ngapain juga mau nongkrong di parkiran malam-malam. Mereka on the way pulang deh tuh. Ngelewatin jalan yang sebenarnya kemarin itu jalan yang mereka lewati untuk menuju ke Gunung Sindoro ini. Tapi anehnya motor Sony ini tahu-tahu nggak kuat. Waktu lagi kayak mau nanjakan nih sampai si Ramdan disuruh turun dan bantuin dorong itu dari bawah. Padahal pas berangkat tuh motor kuat-kuat aja dah. Tapi mereka udah pasrah aja, udah capek, udah dorong-dorong dah biar bisa cepet pulang. Cuman karena makin lama kan perasaan juga ngantuk ya, takut kenapa-napa nih. Mampirlah mereka ke sebuah warung pinggir jalan buat ngopi-ngopi bentar biar melek. Pas lagi ngopi, ibu-ibu warungnya itu nanya, "Saking pundi to, Mas?" "Oh, saking Gunung Sindoro, Bu." "Wes maning saya Mas tak usir ngopo turut rene itu." Terus si penjaga ibu warung ini tau-tau kayak ngambil air terus dicipratin ke tasnya Sony sama si Ramdan. Mereka berdua kayak bingung nih, ibu-ibu ngapain sih? Dari situ mereka cepet-cepet bayar karena ngiranya si ibu nih agak-agak nih aneh kelakuannya. Tapi seketika itu juga tas mereka nih tau-tau kerasanya ringan banget, kagak ada berat-beratnya. Si Ramdan di situ langsung yakin kalau jangan-jangan tadi ada yang ngikutin mereka. Mungkin dua sosok tadi tuh cewek sama cowok nempel di tas gembloknya terus diusir sama si ibu itu. Tuh makanya Ramdan jangan suka suujon lu, jadi orang durhaka lu minta maaf sama si ibu. So, itu teman cerita kali ini tentang pendakian yang untungnya semuanya selamat-selamat aja ya. Karena sebenarnya dari 3 cerita tadi, itu semuanya nggak ada yang punya niatan atau perbuatan yang aneh-aneh juga kan. Bener-bener pure mau mendaki gunung aja. Jadi mungkin penunggu di sana itu juga ganggunya tipis-tipis. Nggak yang ekstrim-ekstrim juga. Intinya mas selama kita sopan-sopan baik dan nggak neko-neko di suatu tempat, apalagi misalkan naik gunung, insya Allah mah aman-aman aja ya. Tapi jangan senang dulu. Karena memang teman cerita kali ini sengaja gue pilihin yang happy-happy ending aja lah. Biar nggak terlalu bikin traumatis nih. Karena nanti di next teman cerita, yang pastinya minggu ini akan ada lagi ya kan, Horrortober. Siap-siap aja kalian. Makanya subscribe di bawah yang bilang. Ya thank you pokoknya buat Jum, Noah, sama Ramdan yang udah ngirim ceritanya. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga, bisa langsung email ke yang di bawah ini. Sampai jumpa lagi kita di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.